Kinerja Porto YTD kalau misalnya year to date, kelihatan nggak sih persentasenya? Year to date berarti masih minus. Minus 20% gitu. Dari 40 jadi 20% gitu kira-kira. Masih minus. Ya. Di situasi kayak sekarang, mending hold, cicil, sabar, lalu TP pasbul, atau mending take profit dikit-dikit? Kalau gua saham-saham yang invest, misalnya dia udah deket harga gue, biasa gue jual-jualin dulu. Terus kalau misalnya merah, gue tahu nih story-nya panjang, gue beli lagi, tapi belinya cicil. Sekarang bener-bener yang menang itu money management sih bro. Sekarang cash lu berapa persen kira-kira? Cash gua, ya ratusan miliar adalah. 40%, setengahnya gitu ada? Enggak nyampe setengah, enggak nyampe. Oh lu masih invested juga berarti? Masih heavily invested juga. Oh. Tapi gue punya win rate, gue lihat masih tinggi bro. Win rate gue nih masih 94,22%. Masih caranya? 800 menang, gue 50 kali kalah. Jadi gue sebenarnya cuman kalah itu kalau market crash. Kalau market gak crash ini gue sebenarnya win rate gue tinggi banget. Gue hampir nggak mungkin kalah. Sebenarnya kalau lu mau ngomong ya, di saham itu yang punya uang itu nggak mungkin kalah. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Lu kan turun tinggal lu averaging terus, turun kan pasti ada bottomnya. Terus udah gitu kan pasti dia rebound. Tapi nggak yang semua kalah saham. itu, contoh misalnya nih, lu beli saham senilai 5M atau 10M. Dia turun, terus udah gitu udah mulai rebound. Lu averaging aja. Gak mungkin rugi bro. Kecuali gue belinya terlalu premium dan terlalu besar nilainya. Kayak contoh misalnya gue belinya udah 40-50 miliar. Gue averagingnya gede banget. Dan kalau turunnya dalam kayak jadi jumlahnya terlalu banyak, nanti gue bisa jual, itu cut loss. Tapi kalau gue belinya dikit, kayak gue cuma beli 5M, 10M, itu pasti menang punya. Contoh lu punya uang ratusan miliar, tapi lu 5M turun. Lu masih bisa averaging down 20 kali bro. Apakah maksud lu? Pas setiap averaging itu kan jadi lebih murah. Misalnya contoh lu beli barang 5M. Dia turun misalnya 50% lah. Kan lu averaging cuma 2,5M. Gimana caranya lu bisa kalah? Bahkan lu punya power buat pull, buat narik sembari buang. Gak bisa kalah bro. Itu kalau misalnya kita di perusahaan yang market cap-nya kecil. Gitu. Jadi market cap kecil itu tuh jadi floor-nya lu set up dia punya support gitu. Iya, gak bisa kalah bro. Selama lu ada, jadi sebenarnya lu kalau punya cash, yang kalah ya sebenarnya dia udah beli di atas, terus dia nggak punya uang lagi buat averaging, itu kalah. Tapi selama lu beli harganya, contoh lu beli harga premium juga deh, tapi lu bisa belinya terlalu kecil, belinya cuma 5M, sedangkan lu punya duit ratusan M. Turun lu beli aja terus, lu lawan terus. Pasti barang di market habis, naik dia. Selama dia tetap story-nya masih inline ya. Kalau story-nya nggak inline ya pasti gue buang. Tapi kayak story-nya masih inline, dia pasti rebound, ngelewat. Kayak contoh di bumi lah. Sama, gue average di 280, turun, udah gue hajar terus karena gue masih banyak cash, hajar. Akhirnya average di, bahkan sebenarnya average gue bukan 250, 248. Naik, buang semua langsung. Sekali buang kan enak, bisa banyak ya, bisa puluhan miliar ya. Udah bersih, langsung duit dapat gede lagi, balikin. Iya. Gitu bro. Emang kalau misalnya orang yang punya duit jadi punya kesempatan buat average down, tapi bukan ini ya bro ya, kayak what if emitennya geprek lah, emitennya yang buang, tiba-tiba itu lu berusaha hold, tiba-tiba pengalaman lu itu jarang. Pengalaman gue itu emiten tuh buang itu kalau dia harga atas. Kalau dia udah harganya bottom, dia jarang dia buang. Itu bro. Masa misalnya contoh PTRO. Misalnya ini contoh aja ya, bukan contoh misalnya 12.000 tiba-tiba dia misalnya nggak masuk MSCI atau mungkin dia ikutan jual karena dia nggak masuk MSCI, dia ikutan jual. Tapi setelah dia udah di bottom di 4.000 dia rata-rata kan mulai akum beli balik. Dia nggak mungkin buang lagi di bawah lagi. Orang udah bawah. Nah pas dia akum ini kita bisa ikutan averaging juga. Atau ikutan beli kalau belum punya barang. Jadi pengalaman lu relatif jarang emiten itu geprek di bawah. Dia geprek di atas. Dia banting di atas, nggak mungkin dia banting di bawah. Iya. Gitu.
Tapi kelihatan kalau dia jualan kan, karena kelihatan besar ya. Volumenya Volumenya tiba-tiba. kelihatan gede. Oh. Dan Gitu kalau sih. misalnya saat itu tiba-tiba volumenya spike, lu bisa aja langsung cut Bisa aja balik gitu. badan, kita bisa langsung jual gitu. Iya. Jadi ya tadi gue berarti kalah cuma 50 kali sebenarnya. Itu pun karena market crash. Kalau nggak market crash gue harusnya nggak kalah. Karena gue ada cadangan cash, gue tinggal averaging terus, lawan terus. Gitu. Pernah nggak sih lu lawan? Ada, pernah. Tapi nggak. Tapi ternyata dijualin terus kan, ada juga. Akhirnya gue cut loss. Itu ada satu saham backdoor, akhirnya rugi 6M ada. Cuman jarang lah. Kalau misalnya itu tuh Tapi gara-gara ada apa? juga. Jadi kayak perubahan rencana. Iya, ternyata perusahaannya nggak jadi akuisisi misalnya, nggak jadi ada corporate action, ya udah, gue ikutan buang juga. Gitu. Iya, tapi ada bisa salah juga ada. Tapi dari pengalaman lu, perusahaan yang actually bakal corporate action segala macam, kemungkinan besar mereka akan mengikuti rencana mereka. Iya, betul. Terus juga kan barang-barang yang gue beli kan bukan owner-ownernya yang BU ya. Rata-rata gue tahu lah owner-ownernya tuh kayak gimana karakternya gitu loh. Kalau karakternya gue nggak tahu, gue nggak mungkin berani beli gede sih. Gitu. Gak mungkin kayak barangnya gorengan nih, gue belinya puluhan M, nggak berani lah. Gitu. Ya. Kalau tiba-tiba turun ke frontier, apa hal pertama yang akan dilakukan AHA? Nah, menurut lu, apakah ada chance kita ke frontier atau sekarang udah all clear menurut lu? Saat ini sih harusnya clear ya, karena sebenarnya bursa kita kan lumayan kuat lah. Indonesia juga negara salah satu terbesar di Asia. Bahkan yang terbesar di Asia Tenggara lah gitu. Harusnya sih nggak turun ke frontier. Tapi kalau sampai turun ke frontier ya bisa kacau aja, bisa outflow-nya makin gede lagi sih dari asing. Ya mungkin boleh hold cash kali, hold cash dulu. Kalau udah bottom ya mungkin bisa kesempatan beli ya. Iya. Tapi tadi ya menariknya gitu. Tadi kan lu kan punya banyak cash kan. Nah cash-nya itu lu dimin cash aja gitu. Lu nggak ngapa-ngapain nih. Lu kalau bisa dihitung-hitung, yang nggak dipakai bisa dapat puluhan M juga setahun ya. Nah, tapi gue di sekuritas juga dapat bunga. Oh, gue dimin juga dapat bunga. RDN-nya? Iya, RDN-nya. RDN lu dapat bunga. Oh. Dapat bunga. Gue bunga sebulanan aja ratusan juta. Bisa buat hidup bunganya. Berapa persen mereka bunganya? Gue nggak hitungin ya. Tapi pokoknya gue setiap bulan dapat ratusan RDN juta BCA dari bunga. gitu? Iya. Oh, baru tahu gue RDN ngasih bunga. Dapet khusus bunga. Kalau misalnya udah kemarin kayak bulan lalu dapat 200 juta deh. Dapat bro. So gue tuh buahnya kayak 0, sekian persen atau berapa gitu. Mungkin ya, tapi karena uangnya gede jadi gede. Iya. Nah contohnya nih bro, gue tiba-tiba bisa dapat email. Hah? Top up? Oh, top up. Padahal gue nggak top up. Nih gue nanya nih ke admin gue nih apa? Kok saya dapat top up RDN? Terus itu interest pak, interest dari cash di RDN 100 juta bro. Gitu. Jadi duitnya masuk terus aja gitu. Jadi selalu ada duit gitu. Ya kalau nggak pakai ya tutupin bunga. Gitu. Ya. Tapi selalu ada duit yang masuk gitu. Gue cuman dari serpihan-serpihan itu gue udah bisa hidup gitu. Dari belum lagi misalnya transaksi gue gede, gue dapat cashback lagi juga dapat lagi. Dari cashback kan dapat ratusan lagi. Dari bunga dapat, dari cashback dapat ratusan lagi. Ya jadi gue dari perintilan itu gue udah hidup. Gue nggak perlu take profit dari tradingnya. Tradingnya gue di situ-situ terus, makanya gede. Gitu.